Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nufi Nur Fadila, NIM 61 Perbankan Syariah B semester 4. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Nah, yang pertama tuh 6 jalur prinsip dan metode dasar pengawasan bank itu ada apa aja? Nah, yang pertama tuh pengaturan regulasi terhadap perbankan. Nah, cakupannya itu ada 3. Yang pertama, mengatur persyaratan dan tata cara pendirian bagi suatu bank itu, termasuk jaringan kantornya. Terus yang kedua, pengaturan yang berkaitan dengan usaha bank. Terus yang ketiga, pengaturan tentang informasi yang diperlukan bagi otoritas pengawasan bank. Nah, lalu yang kedua ada pengawasan secara tidak langsung. Nah, pengawasan secara tidak langsung atau off-site supervision ini untuk mengawasi kondisi bank secara individual, kelompok, maupun keseluruhan dengan menelaah berbagai laporan yang disampaikan oleh perbankan. Terus yang ketiga, ada pengawasan langsung atau on-site supervision. Nah, dari pengawasan langsung ini, biasanya pengawasan bank itu langsung terjun ke banknya untuk melihat kondisi perbankannya itu secara langsung. Nah, tujuannya untuk menguji kebenaran terhadap laporan pemeriksaannya secara menyeluruh. Terus yang keempat, kontrak dan komunikasi yang teratur dengan bank. Melalui jalur ini, otoritas pengawasan bank itu berusaha untuk memahami alur pikiran dan komitmen manajemen dari banknya itu. Lalu yang kelima, mengenai tindak remedial dan penerapan sanksi. Nah, ini dilakukan setiap adanya penyimpangan gitu. Apabila ada penyimpangan yang dilakukan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku di sini gitu. Dengan jalur metode ini, otoritas pengawasan bank tuh berusaha mengendalikan dan mengamankan gitu kan efektivitas dalam mencapai sasaran pengawasan banknya. Nah, terus yang keenam, adanya kerjasama dengan otoritas pengawasan bank di negara lain. Nah, dengan jalur metode ini, otoritas pengawasan bank itu menjalin kerjasama dan saling bertukar informasi lah mengenai permasalahan apa aja sih yang dihadapi oleh bank di negara lain gitu, guna untuk mengambil manfaat. Nah, selain itu untuk penyempurnaan strategi tentang teknik pengawasan banknya seperti apa dan kebijaksanaannya. Nah, terus dari soal yang kedua tentang prinsip operasional lembaga keuangan syariah, itu ada 4. Yang pertama tuh tentang keadilan, kemitraan, terus transparansi, dan ini universal dah. Dari keadilan artinya ada di sini tuh prinsip berbagi keuntungan. Berbagi keuntungan ada atas dasar penjualan dari kontribusi, tapi berdasarkan risiko yang ditanggung oleh pihak-pihaknya ini. Terus yang kedua tentang kemitraan. Kemitraan ini artinya prinsip kesejahteraan para pihak yang terlibat dalam kerjasama ini. Nah, jadi pihak yang terlibat dalam kerjasama ini antara pihak bank atau pihak investor, dia harus mencapai kesejahteraannya gitu. Terus yang ketiga adanya transparansi, artinya lembaga keuangan syariah ini memperlihatkan lah gitu laporan keuangannya kepada si investor, biar investor tuh tahu, laporan keuangannya jelek atau laporan keuangannya lagi bagus nih, kayak gitu. Nggak boleh ada yang disembunyikan kayak gitu kan. Nah, terus yang keempat ada universal. Nah, universal tuh poinnya intinya tuh lembaga keuangan syariah ini harus dipegang oleh orang muslim lah. Soalnya biar si orang muslim ini menjalankan perintah-perintah Allah gitu berdasarkan syariat-syariat Allah. Nah, intinya lembaga keuangan syariahnya tidak banyak mudorotnya lah gitu, biar bisa mensejahterakan ekonomi Islam. Nah, terus yang terakhir, pertanyaan terakhir tentang ciri manajemen bank yang buruk tuh seperti apa sih? Tanda manajemen perbankan yang buruk tuh, sebuah bank yang buruk tuh, yang pertama, kebijakan yang memperbolehkan bank itu menanamkan dananya pada aset yang rendah kualitasnya. Nah, itu bisa mencirikan bahwa manajemen perbankannya itu bisa buruk. Nah, terus yang kedua, mengambil resikonya yang berlebihan. Terus yang ketiga, kontrol internal auditnya yang tidak berfungsi. Yang keempat, penilaian aset yang tidak realistis. Lalu, yang kelima itu termasuk dalam melakukan klasifikasi, kualitas pembiayaan, serta tidak transparansi. Nah, dari
dari klasifikasi kualitas ini kita bisa dilihat dari kolektibilitasnya gitu. Dari kolektibilitas 1, 2, 3, 4, 5-nya tuh kelihatan dari sininya gitu kan. Nah, berikut adalah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.